Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP atau kabelan strike dan cross. Pertama-tama, kabel UTP merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan ke komputer. Kabel UTP juga biasa digunakan untuk membangun jaringan LAN. Terdapat 8 macam warna kabel UTP dan mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama warna putih oranye sebagai media pengirim paket data, yang kedua oranye sebagai media pengirim paket data, yang ketiga putih hijau sebagai media pengirim paket data, yang keempat hijau sebagai media pengirim paket data, yang kelima putih biru sebagai media pengirim paket suara, yang keenam biru sebagai media pengirim paket suara, yang ketujuh putih coklat sebagai media pengirim tegangan DC, dan yang ke-8 coklat sebagai media mengirim tegangan DC. Yang pertama merupakan kabelan cross. Untuk ujung kabel A dimulai dari putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Dan untuk ujung kabel B dimulai dari putih hijau-hijau, putih oranye-biru, putih biru-oranye, putih coklat-coklat. Kabel cross ini bertujuan untuk instalasi perangkat yang sama, sebagai contoh dari komputer ke komputer. Selanjutnya, kabel strike adalah jenis kabelan yang cara pemasangannya sama antara ujung A dan ujung B. Fungsi dari kabelan strike adalah untuk instalasi perangkat yang berbeda, sebagai contoh dari komputer ke router. Untuk urutan warna kabelan strike seperti berikut: putih oranye-oranye, putih hijau-biru, putih biru-hijau, dan putih coklat-coklat. Perkenalkan, nama saya Betara Mahardika. Kita akan masuk pada cara crimpingnya. Untuk yang pertama, kita akan crimping kabel LAN cross. Pertama, kita potong kabel dengan panjang sesuai selera kalian, sesuai yang kalian butuhkan. Setelah itu kita kupas ujung kabel dengan ukuran minimal 1 ruas jari. Jika ingin lebih panjang juga tidak apa-apa, itu akan memudahkan kalian untuk meluruskan kabelnya nanti, guys ya. Setelah itu kita pisahkan masing-masing kabel dan urutkan warna kabel sesuai yang telah dijelaskan pada awal video tadi. Selanjutnya kita luruskan kabel dengan menggunakan tang jika kalian punya. Jika tidak, bisa dengan tangan kosong seperti pada video. Nah, setelah itu kita ratakan kabel dengan panjang yang sama. Panjangnya harus sama, tidak boleh ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah, setelah rata, kita pasangkan kabel pada RJ45 dan crimping menggunakan tang crimping. Nah, untuk ujung lainnya, kita juga crimping sama seperti tadi, tetapi dengan urutan warna yang berbeda ya, yang sudah dijelaskan pada awal video tadi. Nah, selanjutnya kita akan tes kabel menggunakan LAN tester. Jika lampu pada LAN tester menyala semua dengan bergantian, maka kabel cross siap digunakan. Nah, mantap. Selanjutnya kita akan tes kabel cross yang sudah kita buat. Caranya dengan pasangkan masing-masing kabel pada dua laptop berbeda. Setelah itu kita setting IP address-nya terlebih dahulu. Sebagai contoh,
Pada PC1 kita gunakan IP address 192.168.1.1. Untuk PC2 kita gunakan 192.168.1.3. IP address tidak harus sama dengan kami, kalian bisa mengganti digit terakhirnya. Nah, untuk mengetahui kedua komputer sudah tersambung, kita bisa cek dengan membuka CMD dan mengetikkan ping, selanjutnya IP address komputer yang mau dituju. Nah, seperti pada video sudah tersambung. Untuk mengujinya kita menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama kita akan gunakan Quick FaceTime. Halo, halo. Pada aplikasi ini kita menguji suara, apakah kedua komputer sudah terhubung atau belum. Nah, pada video sudah terhubung. Nah, yang kedua Suite Facecom. Nah, pada aplikasi ini kita menguji video call. Nah, video. Kalau IP-mu ya. Nah, untuk menguji dengan Suite Facecom ini kalian harus mengetikkan IP address untuk menghubungi komputer lainnya ya. Nah, seperti pada video sudah terhubung kedua komputer. Oke. Nah, untuk aplikasi yang ketiga kita akan gunakan LAN tester. Kok LAN tester? LAN Messenger, guys. Sorry. Nah, di LAN Messenger ini kita menguji kabel dengan chat dan mengirimkan sebuah file atau folder. Nah, pada video chatnya sudah bisa dikirim. Nah, selanjutnya kita kirim file ya. Nah, kita expect. Nah, file sudah apa ya? Sudah masuk. Kita kirim folder lagi. Kita expect lagi. Nah, kita lihat dan foldernya sudah masuk. Nah, berikutnya adalah proses crimping untuk kabel strike. Untuk kabel strike ini proses crimpingnya sama persis dengan cross. Hanya untuk kabel strike kedua ujungnya memiliki urutan warna yang sama. Nah, silakan disimak videonya.
Nah, seperti tadi kita tes kabelnya dengan menggunakan LAN tester. Nah, pada pengetesan untuk kabel strike ini, warna akan menyala dengan urut. Tidak seperti pada kabel cross yang nyala lampunya agak acak karena masing-masing ujungnya memiliki urutan warna yang berbeda.